itu harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya nggak tahu Pak pungli apa penyuapan itu memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya, mulai dari pungli, markup, kemudian markdown, pemalsuan dokumen dan sebagainya, pemerasan, itu kan tingkatan korupsi. Nah, yang paling ringan itu biasanya pungli. Saya tidak tahu tuh apakah yang diumumkan itu pungli betul, biasanya kecil-kecilan kalau pungli. Kalau sudah ada gede itu biasanya penyuapan namanya. Ya biar diumumkan besok lalu kita klasifikasi. Yang jelas harus ditindak kalau ada pungli di rutan KPK apalagi. Iya, sebetulnya diskusi kita akan lebih menarik lagi kalau kita juga menghadirkan pihak KPK. Kita sudah menghubungi, sudah meminta pihak KPK untuk bergabung dalam diskusi ini sejak malam hari tadi hingga saat ini, namun memang belum dikonfirmasi hingga saat ini. Baiklah, kita lanjutkan lagi diskusi. Mas Yudi, tadi menarik Anda sampaikan, Mas Zainal juga sampaikan, ini bukan kasus biasa, cukup serius, bahkan ini sudah dalam kategori suap, bisa disampaikan itu, dan juga ini bahkan tidak menyangkut fasilitas, bahkan ada unsur dugaan permainan kasus di sana. Artinya pungli kita pakainya, pungli ini tidak hanya berada di satu kotak rutan saja, tapi juga implikasinya lebih luas lagi. Ya, tentu kalau kita melihat dari apa yang disampaikan ya, dan berdasarkan pengalaman saya gitu kan, ya kita harus melihat secara objektif gitu kan, bahwa jangan dulu disimpulkan bahwa ini hanya terkait dengan pegawai rutan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kemarin belum apa-apa sudah dibilang kasus ini rumit. Ingat loh, penyidik dan penyidik KPK sudah berpengalaman mengungkap kasus besar, melibatkan menteri, pejabat negara, penegak hukum, apalagi, ya kan? Apalagi ini gitu kan? Kemudian kasusnya dari luar negeri, melibatkan triliunan. Nah ini kan kalau saya lihat skupnya, ya pertama di internal KPK, kok dibilang rumit? Apa karena internal makanya dibilang rumit, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya jumlahnya 4 miliar dalam beberapa transaksi, gitu kan? Itu kan mudah lah, terusin dengan PPATK misalnya, follow the money, dan modus gitu kan? Di transaksinya pun sama seperti korupsi. Dan modusnya korupsi, dan ini modus paling kuno gitu kan? Lewat transfer pihak ketiga, menerima tunai di luar. Orang-orang yang terlibat juga sudah diketahui. Iya, orang sudah diketahui, masih di KPK lagi kerja kan? Sudah internal lagi gitu. Itu yang saya katakan, ini sekarang Juni 2023. Kasusnya dari Desember 2021. Tahun lebih baru terungkap. Tahun 3 bulan, artinya kok kemana aja deh kemarin. Dan baru kemarin pimpinan KPK konversi pers lah, ya kan, bikin tim khusus lah dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya lebih melihat ini efeknya kepada KPK sebagai lembaga. Ingat loh bahwa KPK baik lembaganya, baik pimpinannya maupun pegawainya adalah role model, ya kan, berbicara mengenai integritas, anti korupsi gitu kan. Kalau ini nggak ditindak secara tegas, pegawai KPK ketika ke instansi lain ngomongin integritas, anti korupsi, diketawain. Gitu. Artinya nggak cukup bersih-bersih di kalangan tingkat rutannya saja begitu. Betul, ya Mas, mereka seluruhnya staf bawah ini. Betul, seluruhnya melihat bahwa butuh ada revolusi terkait dengan integritas. Ya, dan ini harus dimulai dari pimpinannya. Ya kan? Kalau pimpinannya selalu memberikan contoh yang nggak baik gitu kan, ya anak buahnya pasti nggak baik. Karena apa? Karena melihat loh pimpinannya seperti itu. Bagaimana misalnya Mas Yudi, tapi saat Mas Yudi masih berada di dalam, boleh cerita sedikit nggak? Apakah memang sistemnya yang dulu dan sekarang ini berbeda sehingga di dalam saat ini bisa ada hal-hal seperti ini yang terjadi akhirnya? Ya, pertanyaan yang bagus, Mbak. Sistem masih sama. Kenapa? Gitu kan? Karena sistem di KPK, ya, baik sistem SDM, baik sistem anti korupsinya, masih yang terbaik kok di Indonesia. Tapi yang salah di mana jadinya? Ya, salah adalah integritas pegawainya yang menurun. Sehingga tadi kan udah ada pembinaan, Mas. Nah itu, kayak melihat udah ada pembinaan, kok berani ketemu orang di luar. Saya ingat ketika misalnya saya menjadi penyidik itu, saya ketemu orang aja, saya takut gitu kan. Karena siapa tahu, saya datang misalnya ke suatu pesta, pernikahan atau apa, saya takut nanti ketemu orang yang dia adalah saksi saya gitu kan. Gitu, ya pun kalau ketemu saya, saya harus segera melaporkan kepada Kasatgas saya gitu. Oh, saya ketemu ini Pak di pesta pernikahan gitu kan. Tapi ketika ketemu, saya ketakutan ada fitnah dan sebagainya. Ini kok istilahnya sampai mau berani menerima uang. Karena integriti itu ya. Dan jumlahnya 4 miliar. Dan kita lihat ya bahwa
kenapa diberikan 4 miliar ya? Berarti kan kewenangan yang dimiliki oleh rutan itu kan begitu besar. Ya. Kenapa? Dan ini menarik bahwa banyak pertanyaan, Pak, kok besar? Loh, ini tahanannya tahanan korupsi gitu kan, punya duit banyak gitu kan. 4 bulan. Iya, ini kan bukan tahanan misalnya dia maling ayam, ya kan, dia perampok gitu kan. Ya, jadi dan ketika dia berani memberikan uang yang sangat besar, berarti effortnya juga sangat besar. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Zainal, kalau melihat tadi Mas Yudi berbicara bahwa ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai rutannya saja, bukan kasus rutannya saja, tetapi memang KPK secara luas. institusi KPK-nya sendiri, Mas Zainal. Mas Zainal, kalau melihat harus seperti apa sih? Apa yang perlu dilakukan baik dari secara hukum maupun evaluasi yang dilakukan oleh KPK Agar sendiri? kita tuh percaya lagi begitu loh dengan KPK. Iya, itu yang saya bilang tadi ya. Saya kira ada 2 hal yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah setidak-tidaknya saya kira harus ada arus balik. Membalik arus perubahan undang-undang KPK, perubahan sistem pengawasan, perubahan konsep yang ada di KPK, yang dulunya itu cukup baik, itu kemudian diubah dengan Undang-Undang 2019. Dibalik ya, kondisinya dibalik, sehingga saya kira dalam beberapa hal, tidak semua tentu saja, dalam beberapa hal, saya kira KPK tidak mengalami perbaikan konseptual untuk menegakkan proses penegakan anti korupsi. Yang kedua, selain membalik itu, yang kedua tentu saja adalah penguatan integritas, penguatan kapasitas dan integritas. Karena dulu saya kira 2 hal ini yang saya kira membuat merusak KPK ya, mulai dari perubahan aturan plus kemudian masuknya pimpinan KPK yang baru, yang kemudian diperpanjang oleh MK ini, plus masuknya berbagai unsur yang begitu banyak ya, termasuk dari kepolisian dan kejaksaan yang kemudian ditarik masuk di KPK. Nah, saya kira kalau mau dibuat arus balik, maka 2 ini yang harus dikerjakan. Yang dikerjakan itu adalah memperbaiki kembali konsepsi dan penguatan peraturan di KPK, termasuk membersihkan KPK saya kira dari salah satu unsur pengawasan yang paling tidak mengawasi. Sebenarnya yang saya bilang Dewas itu adalah unsur pengawasan yang paling tidak mengawasi konsepnya sekarang, termasuk memperbaiki beberapa hal lainnya. Nah, yang kedua tentu saja adalah ya memperbaiki orang-orangnya gitu, yang memperbaiki di mana di sini masuknya orang-orang yang tidak berintegritas dan berkualitas yang tidak baik di KPK, dan itu merusak KPK. Butuh waktu lama. Ataukah pilihan yang ketiga saya bilang tadi, kalau memang 2 hal ini tidak mau dilakukan, 2 hal ini tidak dikerjakan, maka pilihannya menurut saya adalah jangan sampai KPK dibiarkan menjadi lembaga yang korup, bahkan kemudian mengerjakan kerjaan yang dulu kita tegur di kejaksaan dan kepolisian. Bahkan yang paling berbahaya adalah ketika KPK dipakai untuk membunuh lawan-lawan politik, atau dipakai untuk menggunakan kuasa KPK untuk memilah dan memilih siapa yang disukai oleh pihak tertentu dan siapa yang tidak disukai oleh pihak tertentu. Nah, saya kira kalau capai pada kondisi yang ketiga ini, maka pilihannya menurut saya adalah lebih baik KPK-nya yang dibubarkan gitu. Karena berbahaya kemudian kita memiliki kucing yang tidak lagi menangkap tikus, atau nangkapnya milih-milih, atau kemudian kucing yang sama sekali tidak berminat pada tikus, tapi hanya berminat pada orang-orang tertentu atau makhluk-makhluk tertentu yang dipesankan oleh rezim atau negara misalnya. Saya kira nggak boleh terjadi. Nah, pilihan-pilihan itu yang harus dilakukan. Oke, butuh evaluasi Kalau kita besar-besaran bicara nih Mas. rasional, PR pemerintah, PR KPK juga cukup berat nampaknya untuk saat ini. Terima kasih banyak Mas Zainal. Mohon Terima maaf. kasih, Terima Mas kasih juga Zainal. Mas Yudi atas waktunya Mas pagi hari Yudi, ini. terima kasih banyak. Mbak Rati, Mbak Maria.